pakai kimia itu secara jangka pendek barangkali hasilnya besar, tapi jangka panjangnya justru merusak tanah. Kita tahu betul yang kita makan itu yang kita tanam, dan kita tahu ini nggak pakai kimia sama sekali. Dan sejak itu tuh saya pikir ini memang bener nih, makan makanan yang tanpa kimia dan fresh itu memang penuh energi positif, dan itu juga yang memotivasi saya untuk berkebun lagi. Selamat pagi, nama saya Ratni Cungita. Kita sekarang berada di kebun kami. Saya menyebutnya kebun rumah daun. Kebun ini kami pergunakan ya untuk menanam sayur, pohon-pohon buah, dan ya berusaha mengembalikan ekosistemnya supaya semua sehat kembali, tanahnya sehat, sayuran yang ditanam di sini juga tanpa kimia. Kita berusaha juga mengundang binatang-binatang yang ada supaya semuanya kembali dalam siklus ekologi yang sehat. Ya, ini ada eksperimen dengan anggur. Pernah lebih banyak anggurnya, tapi hari ini udah harus dipetik, udah terlalu matang. Saya belum terlalu oke sih sama anggur. Ini bunga telang memang dipelihara, bisa dibikin minuman, bunganya dimakan juga bisa. Nah, di sini sebenarnya bunga matahari. Jadi ini bunga matahari belum berbunga. Kenapa perlu ada bunga-bunga? Karena bunga-bunga itu memancing serangga-serangga, dan serangga-serangga itu yang akan membantu pembuahan. Sejak pandemi kemarin itu karena saya tidak bisa kemana-mana, rasanya jenuh kalau hanya di dalam rumah saja, dan kebetulan memang beberapa tahun sebelumnya juga pernah punya kebun, jadi saya mengaktifkan kembali kebun. Tapi ternyata berkebun itu tidak semudah yang awalnya saya pikir. Berkebun organik yang penting tidak ada kimia. Kemudian saya mulai belajar berkenalan dengan teman-teman Urban Farming Club. Dari sana kan kemudian ada biasa ya di grup WA belajar bikin ekoenzim, belajar bikin kompos, belajar bertanam sayur mayur. Lalu ada kursus permaculture design course gitu ya, saya ikut. Nah, dari situ sedikit demi sedikit ilmunya bertambah, tapi ya saya masih bereksperimen. Oke, kita juga ada terong di sini. Ini masih kecil-kecil, tapi ada yang sudah bisa dipanen. Ada 2 nih. Ini tapi niatnya dibiarkan supaya kering, supaya kita punya
benih Tapi lagi. ini udah berapa kali panen? Iya, ini udah. Jadi kalau baru pertama kali biasanya buahnya banyak besar-besar. Kalau udah yang ketiga kali, keempat kali lebih kecil. Nah, ini kalau daun-daun udah. Jadi kalau tanaman sayur atau yang berbuah itu memang kalau terlalu banyak daunnya jadinya menyebar. Padahal kan kita maunya gizinya juga ke buah. Jadi kalau sudah tua kita potong. Nah, daun labu ini labu parang. Sebetulnya daun-daun mudanya yang pucuk-pucuk masih muda sekali itu bisa dimakan. Bentar ya, saya cariin. Nah, yang masih begini nih masih bisa dimakan tapi harus dikupas. Itu enak sekali kalau bisa dimakan. Nah, kayak gini kan udah terlalu kuning ya. Nah, ini kita buang, kita kumpulin, masukin lagi ke kompos. Ini ada bercak-bercak putih, mungkin karena hujan ya. Ini kan sering hujan. Nah, si daun labu ini jadi saya tanam udah keluar daun, tiba-tiba hilang. Jadi sekarang saya akalin, saya taruh pakis kering di bawah sini supaya nggak dimakan sama bekicot atau lintah. Ya semacam lintah yang kadang-kadang suka makanin sayuran. Jadi kalau kita taruh seperti ini kan bisa ranting juga, nusuk-nusuk. Jadi bekicot nggak mau naik ke sini, bekicot cari yang lain. Pada awalnya memang saya berpikir berkebun itu supaya bisa produksi banyak dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi ternyata setelah belajar tentang permaculture, bukan itu yang penting gitu ya. Yang lebih penting adalah sebetulnya kita bisa mengembalikan ekologi yang ada di tempat kita. Jadi tanahnya yang tadinya keras jadi subur kembali, dan ketika kita menggunakan berbagai makanan ya, kita kan makan buah, makan sayur, makan nasi dan sebagainya yang dulunya kita buang, ternyata saya sekarang jadi aduh itu sampah basah itu seperti kita membuang emas kalau kita buang ke tempat sampah. Bikin kompos dengan daun-daun yang banyak terus jadi panas itu akan mematikan patogen-patogen yang berbahaya. Itu sebabnya saya bikin pupuknya tuh macam-macam. Jadi kalau pupuk cacing memang makanannya khusus ya, nggak boleh yang pedas, nggak boleh yang berbau keras. Jadi bumbu-bumbuan tuh nggak bisa, jeruk nggak suka. Tapi kalau maggot tuh apa aja mereka makan. Hari ini kita mau panen daun jinten, panen pokcoy, lalu bunga telang. Sekarang saya panen daun jinten dulu. Ini nanti mau dipakai untuk campuran bikin dadar.
Yang menyenangkan dari kegiatan berkebun ini adalah, maksudnya kita, kalau saya keluar, nanti kemudian ya misalnya niatnya apa, niatnya kasih makan cacing atau niatnya memindahkan tanaman yang sudah disemai. Tapi seolah-olah kalau kita sudah di kebun, saya jadi lupa permasalahan yang membebani itu, bukan lupa ya, tapi tidak terlalu mengganggu. Nanti setelah berkebun 1 jam 2 jam itu rasanya enteng dan pikiran lebih jernih gitu. Pokcoy kalau yang ditanam di rumah memang bentuknya agak beda seperti yang di supermarket. Mungkin jenisnya agak beda, tapi sama-sama pokcoy. Jadi rumah ini sekitar mungkin 600-700 meter. Tanahnya sendiri 4.000 gitu ya. Ya saya rasa dikurangi dengan macam-macam mungkin sekitar 3.000 meter ya. Nah dari permaculture saya belajar bahwa yang kita tanam paling dekat adalah yang paling sering kita gunakan gitu, yang paling sering kita datangi. Nah itu sebabnya si sayur-sayur di sana. Kenapa nggak di sini? Karena di sini terlalu teduh, mataharinya kurang. Yang pasti nomor 1 lebih sehat untuk kita ya. Kita tahu betul yang kita makan itu yang kita tanam, dan kita tahu ini nggak pakai kimia sama sekali. Dan itu saya merasakan makan si ketimun yang baru dipetik itu, raw food, itu benar-benar penuh dengan energi. Sejak itu tuh saya pikir ini memang benar nih, makan makanan yang tanpa kimia dan fresh itu memang penuh energi positif, dan itu juga yang memotivasi saya untuk berkebun lagi. Nah, jadi tentu ya hasilnya untuk kesehatan kita, tapi kegiatan berkebunnya sendiri menurut saya kita jadi keluar, kita dapat oksigen, kita dapat sinar matahari. Itu secara fisik ya kita sehat, tapi secara psikologis juga itu stress releasing karena kita bisa fokus pada sesuatu yang lain.
Jadi ini kan bijinya markisa, saya keringkan 15 menit. Ada yang bilang kalau ngambang itu bukan benih yang baik. Ada juga yang bilang bisa dicoba. Tadi benih yang sudah kita rendam sekitar 15 menit itu kita tanam. Kita masukkan dalam tanah. Jangan terlalu berdekatan karena nanti kan kita mau pindah, jadi perlu bisa ada jarak untuk memindahkannya. Nah, ketika pandemi itu saya mulai berkebun, saya pikir ya saya udah tahu semua gitu ya, lihat waktu anak saya berkebun, yang penting tidak pakai kimia, itu aja patokannya dari kompos-kompos yang ada. Nah, awalnya ketika mulai itu kok tanamannya tidak sesubur yang saya bayangkan. Tanam kangkung itu kan gampang, cuman ditebar, tapi kok jadi kutilang, kurus tinggi langsing gitu. Nah, setelah ikut grup-grup belajar berkebun itu, saya baru tahu bahwa oh, misalnya kalau menyebar benih kangkung jangan terlalu rapat. Tapi terutama yang saya sangat dapatkan adalah bahwa kita harus menyiapkan tanah yang sehat. Dan kalau bedanya ya di permaculture sebetulnya diajarkan kita nggak usah mencangkul tanah, tapi kita bisa bikin raised bed, jadi ke atas. Nah, ada lapisan-lapisannya, paling bawah kertas, ranting, daun kering, potongan rumput, terus bisa sampah dapur misalnya supaya basah. Saya sangat terbantu dengan adanya Pak Halim, adanya Pak Thohir gitu. Mengajarkan ke mereka itu bukan begitu sistemnya sekarang ditumpuk, itu juga perlu waktu untuk membuktikan. Tapi setelah terbukti bahwa ternyata betul kalau kita melapis-lapis tanah itu justru buat kita lebih ringan karena nggak usah cangkul, dan tanaman yang jadi memang jauh lebih sehat. Tapi sekarang itu saya pikirannya bukan untuk produksi sebanyak-banyaknya, tapi sekarang saya pikir kita dalam tahap belajar, dan kalau bisa saya ingin sharing pelajaran-pelajaran yang saya sudah dapat dengan teman-teman atau tetangga yang tinggal di sekitar sini, bahwa sebetulnya nggak susah-susah amat loh berkebun itu gitu. Tapi memang jangan punya target harus produksi ini sekian. Nah, itu kalau targetnya produksi, akhirnya kita jadi berpikirnya harus misalnya kangkung harus kangkung banyak. Nah, ternyata kalau kita monokultur jadi hanya satu jenis atau dua jenis, itu justru kemungkinan dimakan oleh tiba-tiba serangga apa gitu habis itu justru lebih besar. Kan kalau dilihat di sini tanamannya macam-macam tapi sedikit-sedikit. Nah, itu mereka saling menjaga. Cacing-cacingnya udah dikasih makanan nih, kalau mau udah bisa dipanen nih tanahnya, jadi nanti diayak supaya cacingnya nggak ke bawah, nanti cacingnya dikembalikan ke sini, dikasih tanah sedikit, dikasih sisa-sisa sayuran gitu.
kan lain tanah biasa kesuburannya gitu. Ini kan basah, ini agak kayak pasir-pasir gitu jadinya, kayak setengah pasir gitu. Jadi ceritanya tahun 96 saya kembali dari S2 di Jerman. Jerman kan orang memilah itu udah bagian hidup dari anak TK, mereka udah harus belajar memilah. Nah, pulang dari Jerman tahun 96 itu saya berusaha memilah dan ya itu mulai belajar cacing itu sekitar tahun mungkin 98 atau 99 gitu. Nah, karena ada cacing lebih milah lagi seperti itu. Dan kemudian tahun 2016 kita pernah ada domba. Domba itu juga kan kotorannya nanti dicampur sama daun-daun kering untuk bikin kompos. Intinya semua ada fungsinya. Jadi semua tuh ada vitamin yang berbeda-beda yang memang kita butuhkan. Sebetulnya saya berharap pertanian yang ada sekarang itu justru lebih mengutamakan bagaimana mengembalikan ekologi dengan sehat. Karena cara-cara cepat yang pakai kimia itu secara jangka pendek barangkali hasilnya besar, tapi jangka panjangnya justru merusak tanah. Dan tanah itu kan sebetulnya yang paling penting untuk kita hidup di bumi, hidup di tanah. Tanpa tanah sebetulnya tanpa tanah yang sehat ya, makin lama ya kehidupan kita makin terancam seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan kalau orang mengetahui hal ini datang ke sini belajar, setidaknya memulailah sedikit. Mungkin nggak banyak orang yang nggak punya lahan seluas saya, tapi saya lihat dari teman saya yang di apartemen dia pakai planter bag gitu ya, lalu datang burung bulbul coba ke apartemen lantai 7, itu kan sesuatu yang amazing, dan kebahagiaan yang didapat dari teman saya dan ibunya itu luar biasa. Itu bahagia, itu kan juga sangat penting untuk kesehatan kita.